Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari dari NIM A2101900061, Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fintech atau financial technology. Yang pertama, pengertian dari fintech. Fintech adalah singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial, sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan secara praktis, mudah, dan efektif. Yang kedua, perkembangan fintech di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech di Indonesia dimulai tahun 2006. Namun sayangnya, pada saat itu masih sedikit perusahaan yang menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Pada tahun 2017 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Yang ketiga, dasar hukum fintech di Indonesia. Dasar hukum fintech di Indonesia ada 3. Yang pertama, ada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang keempat, di sini ada manfaat fintech di Indonesia. Manfaat fintech di Indonesia terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, yaitu transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Karena jika akan melakukan transaksi finansial, tidak perlu lagi keluar rumah atau pergi ke bank. Hanya dengan menggunakan handphone, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudian teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut. Yang kelima yaitu mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi
mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Fintech juga membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis fintech di Indonesia. 1. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini merupakan jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada crowdfunding. Crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Yang ketiga ada e-wallet. E-wallet atau dompet digital berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Yang keempat ada microfinance, merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Yang kelima ada payment gateway, merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Yang keenam, investasi. Seiring berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online, sehingga investasi dengan mudah menanamkan modalnya. Yang ketujuh ada bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Yang keenam ada cara kerja fintech. Cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Contohnya, fintech penyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan atau LPS dan Bank Indonesia atau BI, fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan ke nasabah. Selanjutnya, fintech akan mengenakan bunga pinjaman kepada nasabah di setiap pembayaran. Dengan bunga inilah, fintech melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari fintech. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan fintech atau financial technology. Yang pertama, mudah dalam melayani konsumen. Bagi perusahaan yang ikut dalam pemanfaatan teknologi finansial ini akan memperoleh kemudahan dalam melayani konsumen. Perusahaan cukup memberikan konektivitas seluler untuk mengakses semua jenis layanan ke konsumen. Sementara, bagi konsumen, dengan adanya fintech ini akan memperoleh kemudahan dalam memperoleh layanan keuangan. Yang kedua, informasi cepat dan murah. Dengan adanya fintech, sangat membantu mendapatkan informasi dengan cepat dan murah, serta dapat menjamin keuangan karena fintech membatasi paparan informasi untuk orang lain. Informasi ini berhubungan dengan investasi. Yang ketiga, keamanan terjamin. Fintech memiliki metode keamanan terbaru, sehingga sangat menjamin data pelanggan tetap aman. Opsi terbaru untuk keamanan yang digunakan fintech yaitu data biometrik, tokenization, dan enkripsi. Yang keempat, proses cepat. Fintech memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat, seperti proses dokumentasi keuangan, proses penjamin, atau validasi skor kredit.
Proses-proses ini lebih cepat dan sangat efisien. Yang kelima, mudah disetujui dalam 24 jam. Tingkat persetujuan peminjaman uang dengan fintech sangat cepat. Proses persetujuan hanya menunggu paling lama 24 jam. Peminjaman uang ini dapat berupa peminjaman modal untuk buka usaha. Yang keenam, pelayanan efisien. Dengan adanya fintech, konsumen bisa menikmati pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Aplikasi fintech sangat membantu dalam mengontrol keuangan. Di aplikasi ini dilengkapi dengan jadwal pemberitahuan tentang pembayaran tagihan. Melalui pemberitahuan ini, tentu bisa melihat jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk tagihan. Yang ketujuh, notifikasi pembayaran dan nominal akurat. Sistem pembayaran tagihan dengan fintech sangat akurat dan efisien. Karena setiap melakukan pembayaran tagihan akan ada info atau jadwal pemberitahuan pembayaran. Selanjutnya ada kelemahan fintech. Yang pertama, wajib terkoneksi internet. Bagi pengusaha yang baru memulai merintis, memerlukan biaya yang besar untuk memulai usahanya. Karena untuk mendapatkan pelayanan teknologi keuangan ini, pengusaha harus menyediakan fasilitas komputer, tablet, atau smartphone yang sudah terhubung dengan internet. Jika berada di wilayah yang belum memiliki internet, tidak akan bisa mengakses layanan keuangan ini. Yang kedua, hanya menjangkau pebisnis yang melek internet. Layanan teknologi keuangan belum bisa dinikmati semua kalangan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses internet dan belum menerima informasi tentang teknologi keuangan ini. Hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa mengakses layanan ini. Yang ketiga, rawan penipuan. Meskipun salah satu kelebihan layanan fintech ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tetapi masih rawan terhadap penipuan. Masih banyak iming-iming yang menawarkan kepada konsumen dengan keuntungan yang lebih besar. Tetapi, di balik semua itu hanya modus penipuan. Jadi, kita harus berhati-hati dalam memilih layanan teknologi ini. Yang keempat, biaya tinggi. Biaya bunga pinjaman yang ditawarkan fintech lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga keuangan tradisional. Ini bisa dijadikan pertimbangan sebelum memilih layanan keuangan ini. Apabila bagi yang baru mulai merintis usaha, perlu perhitungan bunga dengan untung rugi laba. Agar perkembangan perusahaan fintech di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya, OJK selaku lembaga jasa keuangan mengharuskan seluruh perusahaan fintech untuk melakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin operasional. Namun, seiring berjalannya waktu, kian bermunculan perusahaan fintech abal-abal alias fintech ilegal yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, OJK meminta masyarakat agar lebih bijak dan selektif memilih perusahaan fintech sebelum memutuskan untuk meminjam uang. OJK lantas memberikan perbedaan antara fintech legal dan ilegal, yaitu perbedaan yang pertama pada bunga dan denda. Fintech ilegal, bunga dan dendanya sangat besar serta tidak transparan. Pada fintech legal, diwajibkan memberikan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dibebankan kepada peminjam. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman. Yang kedua, pada regulator atau pengawas. Fintech ilegal
tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya. Pada fintech legal, terdaftar OJK dan berada dalam pengawasan lembaga tersebut yang sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Perbedaan yang ketiga ada cara penagihan. Pada fintech ilegal, melakukan penagihan dengan cara kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. Pada fintech legal, wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Yang keempat, kepatuhan peraturan. Pada fintech ilegal, melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik PJOK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Pada fintech legal, wajib tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, lokasi kantor atau domisili. Fintech ilegal tidak memiliki alamat kantor yang jelas dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Pada fintech legal, memiliki alamat kantor yang jelas, disurvei OJK, dan dapat dengan mudah ditemui melalui penelusuran di Google. Yang keenam, syarat pinjam-meminjam. Pada fintech ilegal, cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Pada fintech legal, perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring. Yang ketujuh, asosiasi. Pada fintech ilegal, tidak memiliki asosiasi dan tidak dapat menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Pada fintech legal, wajib menjadi anggota AFPI. Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas kontribusi finansial teknologi atau fintech sebagai mitra pemerintah di dalam berbagai program, terutama pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan investor yang membeli surat berharga negara atau SBN retail secara online melalui media fintech. Pada penerbitan ORI 16 tahun 2019, tumbuh sebanyak 7,9%, kemudian meningkat mendekati 12% pada penjualan ORI 17 tahun 2020. Fintech turut berperan penting dalam membantu pemerintah memberikan bantuan sosial secara non-tunai bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Salah satunya melalui program Kartu Prakerja yang diberikan kepada 5,3 juta penerima baru. Setelah selesai mengikuti program tersebut, bantuan biaya langsung dikirimkan melalui rekening digital atau e-wallet masing-masing penerima. Menteri Keuangan juga menjelaskan peranan fintech untuk mendukung usaha kecil menengah juga luar biasa penting. Para pengusaha kecil mendapatkan pendanaan yang lebih efisien dan lebih mudah, sehingga menjadi sumber pendanaan alternatif karena prosedurnya dianggap sangat singkat, sederhana, dan mudah. Sekian penjelasan fintech atau finansial teknologi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.